dulu buat kita semua. Luar biasa ya. Dahsyat, kayaknya kita waktunya molor jadinya ya. Saya minta waktu, kira-kira saya dikasih waktu berapa lama nih kira-kira? 1 jam. Lebih sedikit paling nggak apa-apa ya. Oke. Tapi jangan ngantuk ya. Terus saya semangat atau di belakang udah sia-sia jadinya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ini sangat luar biasa. Ini pertama kali ya saya hadir di Hermina, karena sebelum-sebelumnya sering, tapi setelah pandemi ini pertama kali. Dan sangat luar biasanya ternyata ya, yang semangat itu ternyata masih ada Bapak Ibu ya. Siapa orang itu yang masih semangat? Siapa? Siapa? Yes ya, ucapan kita adalah doa, benar ya? Ya kan? Biarkan orang lain mau ngapain terserah, tapi kita tetap fokus kepada tujuan kita ya. Ya Bapak Ibu, sore hari ini ya saya mau sharing sedikit saja ya. Saya akan berbagi kepada Bapak Ibu ya. Di sini saya pakai tema lah ya, fokus kepada solusi, bukan kepada kondisi. Kenapa kondisi kebanyakan sekarang orang belum apa-apa selalu kalah dengan kondisi, benar ya? Diajak nabung, apa katanya? Dia selalu memperhatikan kondisinya, benar gak? Kondisinya nggak pernah punya duit. Padahal beli rokok tadi kata Pak Victor 2 bungkus aja bisa, benar gak? Tapi buat masa depan nggak ada. Berarti masa depannya juga suram, nggak ada juga, benar gak ya? Oke, itu bukan kata saya ya. Oke. Kata saya, Pak. Oke. Dari tadi saya dengar suara yang melengging sendiri. Ibu siapa? Dahsyat, dahsyat ya. Ya, kebayang nggak kalau leadernya semangat seperti ini, gimana dengan mitranya, benar ya? Ya kan? Tapi kalau leadernya nggak semangat, mitranya bisa semangat nggak? Hah? Wih, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan mitranya, leadernya. Oke. Oke, Bu Nova ya. Bu Nova juga mitra saya, Bapak Ibu. Betul ya Bu Nova ya? Luar biasa. Oke, nah ini Bapak Ibu, latar belakang saya sedikit perkenalan aja ya. Ini latar belakang saya dulu karyawan selama 15 tahun ya. Saya karyawan juga bukan posisinya yang istilahnya yang rendah, bukan. Saya juga ada levelnya ya. Posisi saya saat itu set manager ya. Terakhir, kalau ini foto saya set manager, terakhir posisi saya manajer marketing ya. Itu income-nya 7.500.000. Income-nya sih kecil, tapi bonusnya ya, bonus dari penjualan rumah ya. Karena saya di bidang properti. Tapi jujur singkat aja lah ya, bonus properti itu nggak ada apa-apanya dengan bonus 3i Network Bapak Ibu ya. Buktinya kenapa? Saya jualan rumah tapi nggak bisa punya rumah. Aneh nggak Bapak Ibu? Padahal kerjaannya jualan rumah tapi nggak punya rumah. Tapi di 3i Network saya jualan kertas tapi bisa punya rumah Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dahsyat gak 3i Network? Dahsyat. Luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu bisa gak? Bisa. Iya, bisa ya, bisnis kita sama ya. Oke, ini Bapak Ibu, hidup saya manajer itu di kantor, bener gak? Fasilitas juga dari kantor ada, mobil ada, tapi kalau udah sampai kantor, tapi kalau pulang tetap dengan beat warna pink saya pulangnya. Ya, inilah aset saya dulu ya. Jadi dengan ini ya, jadi kalau Bapak Ibu ke rumah saya, jujur ini masih ada di rumah saya. Ditawar sama orang, ya Pak boleh nggak saya beli? Oh nggak bisa Pak, kenapa? Ini sejarah buat saya. Percuma saya ngomong sukses dengan beat warna pink, tau-tau beatnya nggak ada, bener nggak? Nah nggak ada saksi bisunya, ya kan? Tapi beatnya sampai sekarang ada. Walaupun ada yang nawar mahal, tidak saya jual. Sampai sekarang jujur Bapak Ibu, saya sedang mencari yang bisa melaminating motor saya. Pengen nyari gitu ya.
supaya ya indah gitu ya, nggak terkuras dengan apalah gitu ya. Nah, hidup pas-pasan. Kira-kira kalau hidup pas-pasan ditawarin sesuatu, kira-kira kita mau terima nggak? Orang biasa tidak terima. Tapi kita di sini adalah orang yang luar biasa, makanya kita join di Triania Talk, benar ya? Ya kan? Nah, jujur saya katakan, kalau ini kondisi orang-orang seperti biasa seperti ini, langsung ditawarin Triania Talk, saya yakin yang ada di pikirannya adalah hal-hal yang negatif. Saya mau udahlah yang biasa-biasa aja lah, kerja dapat gaji ya Bu ya. Betul, kerja dapat gaji. Tapi kalau nggak kerja, ya banyak sekarang kan orang di PHK, benar ya? Ya, saya nggak di PHK, tapi saya pecat pos. Ya, saya pecat pos, sampai sekarang saya tetap bisa punya penghasilan mengalahkan gajinya bos. Jadi sedikit saya buka Bapak Ibu ya. Di properti itu ada yang punyanya, oke? Dia nggak kerja, yang kerja itu saya, bayangin. Berarti apa? Skill saya itu digunakan, dimanfaatkan oleh si bos. Untuk siapa? Untuk bos, ya. Jadi sebulan dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngelontorin dana. Sebulan dia 30 juta. Karena saya tahu, saya bikin cash flow, ya, keuangan di perusahaan itu. Saya lihat, dapat 30 juta ya. Belum lagi nanti keuntungan di akhir tahun dia dapat semuanya. Kita dapat? Dapat cerita. Dia cerita jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Cerita ya, saya nggak dapat apa-apa, tapi bos yang dapat. Tapi di sini di Triania Talk, income saya sudah mengalahkan bosnya properti, Bapak Ibu ya. Dahsyat ya. Jadi ini bisnis luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap enteng ya. Nih 15 tahun ya. Aduh, saya kalau lihat ini ada hubungan juga dengan Pak Victor. Karena saya ngontrak, jujur kebetulan di rumah temennya Pak Victor. Pas Pak Victor rumah, saya malu, jujur ya. Kenal dengan yang punya rumahnya, Pak Iwan ya, Pak Victor ya. Satu kerjaan di pabrik Gujir. Saya sebut ya pabriknya ya. Aduh, ini saya ngontrak Bapak Ibu. Dan saya ngontrak ini sedikit saya cerita ya. Saya ngontrak itu karena gaji saya 7,5 juta, makanya saya cari kontrakan yang murah. Ya, yang murah berarti yang paling pojok, benar gak? Yang paling dalam, depan kuburan. Pasti deh, pokoknya kalau di depan itu pasti murah. Ya, istri saya cari sedikit yang deket jalan. Harganya mahal, saya nggak bisa. Yaudah kita survei ke dalam, akhirnya dapat. Ini sebulan 1 juta. Ya, sebulan 1 juta saya bayar. Jadi sampai mertua saya bilang begini, cobalah cerita ke bos gitu ya, gimana caranya potong gaji. Dalam hati saya, potong gaji bisa-bisa saya nggak makan sebulan. Itu bukan potong gaji ya, berarti dia ambil semuanya gaji saya, itu pun belum cukup. Karena saat itu cicilan rumah jujur di atas 8 juta Bapak Ibu. Ya, gaji saya 7,5 juta, berarti mau makan apa? Ya kan? Nah, inilah kondisi kehidupan saya. Jadi saya bisa berubah seperti sekarang ini bukan karena kelebihan Bapak Ibu. Oke? Bukan karena saya punya uang, bukan. Tapi justru saya bisa berubah seperti sekarang ini karena saya dulu hidupnya pas-pasan. Hidupnya sulit, ya. Namanya orang lagi sakit, kira-kira yang dicari apa Bapak Ibu? Obat, benar ya? Tapi sekarang kebanyakan orang ekonominya sakit, dia nggak mau cari solusi, benar ya? Dikasih solusi tetap negatif, ya. Dikasih bukti tetap juga negatif. Itu mah akal-akalan lu aja, benar ya? Pokoknya susah. Ya sudah, ya. Akhirnya apa? Ya, sukses dia, ke masa depan dia akhirnya ditentukan oleh pemikirannya sendiri. Ya, untung saat itu Bapak Ibu, karena usia saya jujur saat itu sudah 41 tahun. Ya, kalau dalam fase kehidupan usia 41 tahun itu sudah mapan, benar gak? Karena kita mau memasuki usia pensiun, supaya di saat usia pensiun kita bisa menikmati
Ini apa yang dinikmati usia 41 tahun masih kontrak. Kerja paling dipakai bos, anggaplah paling lama 10 tahun. Masih juga kontrak. Kira-kira gimana tuh masa depan? Suram nggak? Saya mau tanya, ada nggak seperti saya kehidupannya yang ada di sini? Ada nggak? Yang hidupnya pas-pasan kayak saya sekarang ini? Ada nggak? Coba angkat tangan lah, jujur aja. Kenapa Bu? Oh, di bawah saya ya, aduh ya. Bahkan lebih di bawah saya ada ya. Udah bergabung Ibu? Udah ya? Yang belum bergabung coba angkat tangan. Oh Ibu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Desi. Oh Desti dari Bogor. Gimana bisnisnya Bu? Ibu mau ambil yang 700 atau yang 1 juta? Saya nanya aja. Belum closing ini ya Pak ya? Belum saya nanya aja. Oh 3,5. Saya merasa nggak nyebut 3,5 ya. Kok dia tahu ada yang 3,5 ya? Oh tadi Pak Victor. Oh Ibu mau ambil ya? 3,5. Serius Ibu mau ambil? Kenapa Ibu mau ambil? Oh iya, tepuk tangan dulu dong ya. Luar biasa. Oke, saya lanjut lagi. Oke, dan akhirnya saya cari solusi ya. Karena kehidupan saya susah, saya cari solusi ya. Akhirnya saya menemukan informasi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang enak ya. Join karena dipresentasi, bener gak? Kalau saya nggak ada yang presentasi ya, karena lihat status PBM. Oke, tapi tadi hidup saya susah, makanya saya mencoba mencari yang namanya solusi. Tapi kalau mungkin hidup saya nggak susah, saya yakin mungkin saya nggak akan cari solusi, bener gak? Karena apa? Mau beli apa aja bisa, mau ngontrak duit ada. Kira-kira masih mau cari lagi nggak? Nggak akan. Tapi justru dalam kesulitan keuangan, ya, saya berusaha untuk mencari solusi. Tapi tadi saya pun cari solusi bukan sembarangan mencari solusi, ya. Tentunya solusi yang tidak membuat saya rugi, Bapak Ibu ya, benar ya? Ya. Kalau ada solusi membuat kita rugi, mengeluarkan duit, gitu ya, beli sesuatu terus kita jual lagi, mau nggak kayak begitu? Ya, terus yang kita jual mending laku, ya benar ya? Oh, waduh, pikirin lagi, akhirnya jadi apa? Jadi stok ya, stok apa Pak? Barang. Stok barang, udah stop ya. Ya, akhirnya saya menemukan ini, ya. Saya lihat kalau saya nabung 3,5 seperti Bu Desti tadi, wow, saya mendapatkan 3 keuntungan, ya, yang dijelaskan oleh Pak Victor tadi, investment, insurance, income. Jujur Bapak Ibu, ya sama, karena saya baru mengenal dunia asuransi, benar gak ya? Jadi asuransi ini jujur buat saya, ya, buat saya tidak terlalu saya lirik. Investment ini buat masa depan, benar gak? Yang saya lihat sekarang adalah income. Yang mana income ini bisa membuat saya sekarang beli rumah, beli mobil, benar gak? Ya, jadi ini nggak saya lihat dulu. Sorry, investment masih jauh lah buat masa depan. Ya, tapi income buat sekarang. Bagaimana saya bisa membahagiakan istri saya, Bapak Ibu ya? Oke, akhirnya 19 Januari ini upline saya Bapak Ibu. Upline saya namanya Rita. Nah Bapak Ibu, ini upline saya ini sekarang ini sudah tidak aktif. Tapi seorang akan tetap aktif. Kenapa? Sukses saya tidak tergantung upline saya. Benar ya? Ya kan? Banyak orang sekarang lihat upline, ya dia udah nggak jalan. Ya udahlah saya nggak jalan lagi. Ya dia nggak nabung. Ya udah saya nggak nabung. Akhirnya apa? Sukses kita ditentukan oleh orang lain, oleh upline. Tapi kebayang nggak? Saat itu saya lihat dia, oh nggak aktif. Ah yaudah saya nggak aktif. Berarti apa? Mungkin saya nggak bisa berdiri di sini saat ini, benar nggak? Ya. Makanya teman-teman ini pembelajaran buat kita. Masa bodoh, mau upline, mau leader kita keluar kek, mau tutup polis kek, udah masa bodoh, benar ya? Yang penting kita fokus konsisten di bisnis ini. Ya. Kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Betul ya. Nah. Bapak Ibu, di saat saya join, jujur, ini bonus pertama saya 50.000. Kira-kira 50.000 itu besar atau kecil? Betul, itu kata istri saya, kecil.
Ya, padahal saya sudah promosi ke istri, saya katakan ini bisnisnya luar biasa nih. Kita akan beli rumah, mobil. Istri saya nggak jawab, cuman kasih tanda aja begini. Nah, jujur, dia nggak ngomong. Nah, hati-hati, ya. Kerja 15 tahun nggak dapat apa-apa, bener nggak? Jadi istri saya nggak salah kalau dia kasih kode begini, nggak salah. Baru di bisnis 3i, baru berapa bulan aja udah ngomong mau beli mobil, rumah, ya kan? 15 tahun kerja baru mobil, kaca spion aja kagak kebeli, kata istri. Hati-hati bisa gini, ya. Sedih nggak Bapak Ibu? Jujur deh, di sini mah saya diketawain, di sana saya hati saya remuk tuh nggak? Saya mau berjuang buat istri kok hati-hati, ya. Kebayang nggak kalau pasangan kita, ya, mematahkan semangat kita, ya, pasangan kita membuat kita down, pasangan kita membuat kita akhirnya nggak mau lanjut, yang rugi siapa? Kita sendiri, keluarga kita sendiri, ya. Jujur saat itu istri saya sambil begini dan 50.000 ini diketawain, sama ketawanya seperti Bapak Ibu sekarang, mirip banget, ya. Mirip banget. Akhirnya 50.000 saya dikasih cepet Bapak Ibu. 100.000. Nih, ambil 100.000, berhenti dari Trianetok. Apaan? Nabung 3,5, dapatnya gocap. Nih saya kasih cepet. Waduh, ya. Di situ harga diri sebagai laki-laki saya. Wah. Benar nggak Pak? Ya kan? Laki-laki loh, ya. Jadi saya nggak mau kalah gitu. Karena saya katakan, nih, kasih saya waktu 2 bulan. 2 bulan aja. Kalau sudah 2 bulan saya masih bayar premi dari gaji, oke, saya akan berhenti. Nah, di situ bukannya istilah gini Bapak Ibu, saya minta waktu 2 bulan, saya santai. No, ya, saya tidak santai. Saya fokus, saya punya tujuan. Kenapa? Saya bergabung di 3i itu di awal, saya punya tujuan. Bapak Ibu punya tujuan nggak? Ya. Tujuan itulah yang membuat kita semangat terus Bapak Ibu, ya. Karena kalau saya nggak punya tujuan, bonus 50.000 ini mungkin saya akan keluar. Ngapain saya lanjutin? Tapi karena saya punya tujuan, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya anak. Oke. Jadi apapun saya akan lakukan karena saya sudah tahu bahwa bisnis ini luar biasa, sistemnya sudah ada. Sistemnya jujur Bapak Ibu, sistemnya membuat kita bisa jadi kaya Bapak Ibu. Ya, ini Trianetok ya. Tapi kalau saya kerja dulu sistemnya bukan membuat saya kaya, tapi sistemnya membuat perusahaan menjadi bosnya jadi kaya. Saya tetap jadi kayak kere, benar ya, jadi kere ya. Dan akhirnya ini Bapak Ibu, saya pasang target. Enggak masalah, bonus saya 50.000 enggak masalah. Saya langsung buat target. Karena kalau saya nggak punya target ini, jujur, saya nggak akan termotivasi, bener nggak? Biasa-biasa aja, kayak ke kantor pergi pagi, pulang sore, tapi pasang target, ya. Ini target saya. Pokoknya saya harus bayar premi bulan depan dari bonus. Bonus saya bisa mengalahkan gaji. Itu dulu target saya kejar. Oke, setelah itu saya ingin kasih hadiah untuk orang yang ngasih duit saya cepet Bapak Ibu. Yang ngeledek saya tadi, boro-boro mobil spion aja kagak kebeli, bener gak? Saya mau kasih hadiah 1 unit mobil buat istri tercinta. Dan target berikutnya, saya ingin beli rumah. Berikutnya, saya ingin juga punya anak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok anak? Emang kenapa dengan anak? Nanti saya cerita ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang cerita gak lucu nanti ya. Ya, oke, ini target ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung di Trianetok, buat target, kejar targetnya, ya. Karena di sini udah bagus, ya. Kita bisa mencapai target kita kalau kita mau. Tergantung dari kita kok, bukan tergantung orang lain. Oke. Nah ini, setelah itu saya buat nilai impian saya tadi, nilai target saya tadi berapa sih? Nah, ya. Anggap mobil 250 juta, rumah 1,3 M anak, anggap 200 ternyata lebih Bapak Ibu ya. Totalnya 1.750.000 juta. Itu target saya, itu tujuan saya, itu impian saya. Kira-kira ini angka besar atau kecil?
besar, berarti saya harus punya semangat yang ya, semangat yang besar. Harus punya usaha yang melakukan yang besar. Jadi 50.000 itu ya saya syukuri ya, alhamdulillah. Mana ada hari ini ada orang mau ngasih 50.000, benar gak? Tapi secara sistem, wih benar dikasih. Berarti kalau bonus saya besar, udah pasti masuk wah 50.000 aja dibayar, apalagi yang gede ya gak? Akhirnya saya terus maju dan saya hitung-hitung. Kalau saya kerja, bertahan di dunia kerja konvensional, gaji 7,5. Berarti saya harus nabung, anggaplah bisa menyisihkan 1 juta setiap bulan. Padahal boro-boro Bapak Ibu, saya kerja jujur, di rekening saya itu sampai 0. Ya, ini sedikit cerita lah ya. Karena saya nggak malu sekarang cerita, karena di rekening saya sudah lebih dari itu ya. Jadi nggak malu lagi. Ya. Jadi dulu waktu kerja Bapak Ibu, saya punya 20.000 ya di rekening. Kan pengen narik nggak bisa karena pecahnya cuma 50. Ya saya telepon temen, bro, gue mau narik duit bro, wah laga orang kaya lah ya, tapi kurang duitnya, mau gue genapin, emang berapa? Gue mau narik 50.000. Jadi rekening lu ada berapa? 20.000. Itu malu mah duit gue yang lu tarik, kata dia gitu. Iya pinjem bro gitu kan ya. Nah saking susahnya Bapak Ibu, tidak ada yang tersisa di rekening saya. Oke? Tapi oke lah, saya berandai-andai lah ya, kalau saya kerja, saya nabung 1 juta setiap bulan buat impian saya ini, ya bayangin, berarti saya harus nabung selama 146 tahun Bapak Ibu. Yuk kita berhitung ya, kira-kira berapa impian Bapak Ibu sekarang ya, kira-kira bisa nggak Ibu menyisihkan berapa? Terus berapa lama Ibu bisa nabung, Bapak bisa nabung ya? Berarti apa? Kalau saya masih bertahan di dunia kerja konvensional, berarti ini bisa saya katakan mustahil. Jadi buat apa saya kerja, benar gak? Tapi yang masih bekerja tetap bersyukur ya, karena dari situ kita masih bisa bertahan untuk hidup. Kenapa enggak ada sesuatu yang baru, kenapa nggak kita ambil ya, supaya bisa hidup kita berubah ya. Jadi mustahil bisa saya dapatkan dan mustahil bisa saya wujudkan kalau saya masih di zona kerja. Hati-hati ya, kalau kita masih kerja dipakai sama bos kalau lagi punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi kalau dilihat ini kayaknya sering terlambat, padahal terlambatnya cuma 1 menit Bapak Ibu, tapi dimasalahin, benar gak? Kenapa dimasalahin? Karena dia sudah tidak suka lagi dengan kita ya. Akhirnya apa? Alasannya kita dimutasi jauh-jauh supaya kita mengundurkan. Itu cerita saya dulu ya. Oke, inilah impian saya ya. Tapi saya yakin di Trianetok saya bisa mewujudkan impian saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, saya rubah mindset saya Bapak Ibu ya. Saya sering mengatakan begini ya. Dulu saya kerja, gaji 7,5 juta, saya nggak bisa santai, benar nggak? Nah sekarang saya ingin sesuatu yang besar, masa saya harus santai? Nah sekarang saatnya saya pindahkan etos kerja saya di bisnis 3i Network Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Siapa di sini yang pernah kerja, boleh angkat tangan? Yang pernah kerja? Ya, yang pernah kerja udah berhenti berarti sekarang ya. Aduh, ya pernah kerja ya. Nah, pindahin etos kerjanya di sini, pasti hasilnya luar biasa Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hasilnya lihat ini Bapak Ibu. Ya, orang kan pasti ingin buktinya, mana sih Panda? Ini buktinya. Saya nggak mau pakai yang sampai 8 tahun lah ya. Kalau sampai 8 tahun ber-MM saya dapatkan ya. Nah, ini di tahun pertama ya. Target saya nabung gratis itu jujur 2 bulan saya sudah bisa nabung gratis Bapak Ibu ya. Dalam waktu 7 bulan saya bisa mengalahkan gaji saya. Gaji saya 7,5 juta. Bonus di bulan ke-7 itu sudah 11 jutaan Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Dahsyat ya. Tapi coba kalau saya di tempat pekerjaan mau saya jungkir balik lah ya. Melakukan sesuatu yang terbaik, tetap saya dihargai dengan 7,5 juta dengan gaji ya. Nah, ini total saya terima ya. Di tahun pertama saya dapat 108 juta. Di tahun kedua naik dapat 308
80 juta. Ini ya bonusnya ya. Nah, di tahun ketiga saya dapat 640 juta. Di tahun keempat saya dapat 979 juta. Di tahun keempat itu 1 M lebih saya dapat dalam waktu 1 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang itu ber-M yang saya dapatkan berkat Tuhan melalui 3i Network, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Nah, masih ada suaranya ya. Oke, nah ini saya rekap Bapak Ibu ya. Jadi yang saya dapatkan 2 miliar lebih. Impian saya satu ini. Jadi dalam waktu 4 tahun, nggak perlu waktu 146 tahun. Saya butuh waktu 4 bisa terwujud di 3i Network ya. Luar biasa Bapak Ibu 3i Network. Tepuk tangan dong buat 3i Network ya. Ini bisnis kita yang sangat dahsyat ya. Nah, ini saya screenshot bukti transferan Bapak Ibu. Ini ya. Jadi jangan kira wah itu bohong pada. Ini langsung screenshot dari M-Banking saya dapat 90.927.000 sekian ya. Itu ditransfer oleh Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ya. 50.000 aja ditransfer, apalagi yang gede, benar gak? Nah ini buktinya ya. Oke. Nah 11 bulan di 3i Network saya bisa membeli 1 unit kendaraan roda 4 buat istri saya tercinta yang menjatuhkan mental saya, Bapak Ibu ya. Berhenti dari 3i Network, ini pegang duit cepet ngapain, nabung 3,5 dapatnya gocap. Saya bungkam mulutnya dengan benar ya. Jadi sekarang membungkam orang itu jangan dengan omongan lagi, tapi dengan hasil kita tunjukkan ya. Jadi bungkam mulut orang-orang yang nyinyir sama kita dengan bukti ya. Bisa nggak? Bisa. Yang jawabnya sedikit. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Yes ya. Oke, 11 luar biasa ya. 11 bulan. Oke. Nah, 1 tahun 2 bulan. Saya bisa mewujudkan beli rumah seharga 1,2 miliar. Di awal saya katakan, saya dulu jualan rumah, nggak bisa punya rumah. Tapi kontrak ya. Pelan-pelan nyebut kontrak ya. Ya. Oke, tapi di sini saya jualan manfaat ya. Kita jualan manfaat buat orang lain ya. Akhirnya saya bisa membeli rumah seharga 1,2 miliar ya. Tipe 65, luas tanah 184 di depan taman dan hook, Bapak Ibu ya. Tadi ya istri saya bilang hati-hati begini, sekarang udah nggak berani lagi Bapak Ibu ya. Saya buktikan dengan hasil Bapak Ibu. Makanya saya paling senang kalau ada yang menjatuhkan mental saya. Benar ya? Karena kita punya penonton di saat kita sukses. Tapi kalau nggak ada yang ngejatuhin mental kita, kita sukses buat orang biasa, emang wajar. Dia berjuang, dia jungkir balik. Nah, tapi yang nyinyirin kita, kapan perlu setiap hari lewat depan rumahnya, benar ya? Ya, pakai motor lewat, pakai mobil pun lewat. Kalau mobilnya bisa masuk, benar ya? Kalau nggak bisa masuk jangan dipaksa. Baret. Ya, saya bungkam ya. Dan jujur Bapak Ibu, memang di 3i Network ini saya mewujudkan impian bukan impian saya ya, tapi saya mewujudkan impian orang yang saya cintai ya. Saya cintai siapa yang saya cintai? Istri. Dan langsung rumah ini pun disertifikat atas nama istri saya ya. Saya berikan ya yang terbaik buat istri saya ya. Jadi betul-betul saya berjuang ya tadi buat orang yang sampai kakek nenek dengan saya, sampai meninggal dengan saya ya. Buat saya mah nggak perlu ada nama di sertifikat ya, cukup nama istri saya Bapak Ibu. Ini bukti cinta saya ya. Jadi jangan bukti cinta tuh hanya ngomong doang, saya cinta, nggak masalah kamu nggak punya apa-apa. Itu mah bohong. Nggak ada orang hidup dengan cinta itu, nggak ada, benar nggak? Nggak ada orang hidup dengan isi rekening, benar nggak? Ya. Inilah hasil 3i Network yang luar biasa ya.
Akhirnya ya bisa lah ya nikmati jalan-jalan ya. Bu Nova kayaknya nggak bisa pergi ke luar negeri ya, karena angkatan. Ya, nah ini ya. Terakhir saya dapat reward juga berangkat ke Cina, tapi pas COVID, jadi akhirnya ke pending ya. Nah inilah hasil reward. Jadi Bapak Ibu di sini tadi bonus kita ada berapa? Ada 7 ya. Sebenarnya ditambah lagi ada bonus reward jalan-jalan ke luar negeri kalau kita punya posisi. Nah kayak Bu Yani ini new brown. Kalau terus brown to silver, wah siap-siap pada saat perusahaan ada reward, ada kontes, udah tinggal naik, tinggal jalan ke luar negeri. Mungkin bonusnya naik kapal pesiar, Bu Yani naik kapal pesiar. Makanya Pak Agus cepet-cepet juga brown, supaya Bu Yani jangan sendirian. Nah ya, oke. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya langsung merisenkan istri saya. Ya, ngapain kerja? Ya kan saya bilang, bos di tempat kerja mami itu gajinya berapa sih? Yang mana Pi? Atasan mami? Bukan, bosnya, bos di atas bos, saya bilang gitu kan ya. Paling 60 juta Pi gajinya. Oh 60 juta. Kira-kira yang gajinya 60 juta nyuruh mami kira-kira dilakukan nggak? Pastilah namanya bos. Nah sekarang yang gajinya 90 juta lebih suruh mami berhenti kerja, mau nggak? Istri saya mikir, oh iya ya, papi udah 90 juta lebih. Oh iya, oke. Akhirnya dia berhenti Bapak Ibu ya. Akhirnya ya saya sama istri itu bisa menikmati hidup Bapak Ibu karena punya waktu banyak. Benar nggak? Orang kaya banyak nggak Bapak Ibu? Banyak, tapi dia punya waktu nggak? Belum tentu punya waktu, benar nggak? Tapi saya bisa menikmati ya hidup saya dengan istri karena ini yang saya kejar. Selain aset, selain materi, saya kejar adalah kebebasan waktu saya bersama dengan istri saya Bapak Ibu. Ya, dan di samping itu kenapa saya merisenkan istri saya? Saya punya tujuan. Ya, tujuan saya ini adalah saya ingin merubah air mata istri saya berubah menjadi senyuman Bapak Ibu. Loh kok Pak, kan udah punya mobil, udah punya rumah? Enggak, masih ada impian dia yang belum terwujud Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak? Anak, betul. Jadi di saat dulu saya kerja, ya kita periksa, kata dokter, Pak balik lagi nanti ya 2 minggu lagi. Pas mau balik ke dokter saya udah nggak punya duit. Akhirnya gagal lagi. Punya duit ke dokter lagi, akhirnya suruh dokter balik lagi Pak. Akhirnya gagal. Sehingga tidak tahu ada apa dengan saya dan istri. Ya. Ternyata pas punya duit, kita cek, oh ada kekurangan saya sama istri juga ada. Akhirnya apa? Ya, saya bilang ke istri, tenang. Papi kan titanium agency, benar ya? Nah, ya kan? Yuk kita program bayi tabung. Wih, ya. Saya ingat yang bisa program bayi tabung itu bukan orang-orang biasa, benar ya? Artis, orang yang banyak duit, benar gak? Orang biasa nggak akan mampu, makanya dia bertahan aja, udahlah hidup begini-begini aja. Ya, akhirnya saya ingin mewujudkan impian istri saya. Pertama saya resignkan, ya. Kedua langsung saya ikut program bayi tabung Bapak Ibu ya. Nah ini ya, saya fokus ya, saya mulai ikuti semua biaya-biaya yang harus saya bayar. Itu kata istri saya lebih dari, dengan semuanya lebih dari 250 juta. Iya ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang namanya teknologi ya, secara normal saya nggak bisa. Tapi saya bisa beli yang namanya teknologi. Yuk, bagi Bapak Ibu mungkin ya sama seperti saya, yuk kita berjuang di Trianetok ya. Bisa melakukan seperti saya ini ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, di mana saya program ya? Saya program di sini. Ini waktu pemberitahuan setelah prosesnya berbulan-bulan. Akhirnya diperiksa. Lihat wajah dokternya, ini Karolin Hutomo. Megang siapa aja? Ini siapa teman-teman? Melalui dokter ini juga. Ini ada yang kenal? Masa nggak kenal ya? Ini kenal ya? Ini dokternya. Jadi betul-betul dokter saya itu dokter yang menangani para artis Bapak Ibu, para seleb. Tentunya juga biayanya nggak murah, benar nggak?
Berkat Tuhan melalui Trianetok saya bisa seperti artis Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Karena duitnya nggak kalah lah dengan artis ya. Saya dibayar 90 juta dari Trianetok. Akhirnya saya bisa memberikan yang terbaik buat istri saya. Mungkin wajah saya di sini jujur ya, saya masih ingat saya biasa-biasa aja. Di luar mah saya histeris Bapak Ibu. Ya saya peluk istri saya ya. Udah Mi, pokoknya sekarang nggak usah sedih lagi, nggak usah sebentar lagi kita punya anak. Istri saya peluk saya lagi. Makasih Mi. Wih luar biasa ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saat itu kalau saya tidak mengambil ini peluang Trianetok, kira-kira ini bisa terwujud nggak Bapak Ibu? Untung saat itu saya mengambil peluang ini. Saya nggak lihat orang yang ngajak saya. Kalau saat itu saya lihat orang yang ngajak saya, ya siapa sih dia? Orangnya juga nggak sukses, orangnya juga nggak kaya, orangnya juga nggak ngerti apa-apa. Tapi apa? Saya lihat bisnisnya, saya lihat perusahaannya, dan terbukti ya di bisnis ini ya tadi kita tidak menguntungkan orang yang di atas kita. Banyak loh orang bergabung gini, saya nggak mau bergabung, nanti nguntungin Bu Nova. Wah, benar ya? Saya nggak mau bergabung, nanti nguntungin Pak Apong. Wah, enggak. Tapi saya pelajari ternyata di bisnis ini, sekalipun kita di bawah, posisi kita bisa melebihi orang yang jauh di atas kita, Bapak Ibu. Ya, inilah adil bisnis kita. Jadi hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita kerjakan adalah untuk kita dulu, Bapak Ibu, bukan untuk siapa-siapa. Lihat aja fokus hasil kita, omset kita udah kejar, kurang berapa kejar sampai kita mendapatkan posisi-posisi berikutnya. Ya, yang udah bro, jangan puas ya, Bu Yani ya, kejar lagi silver, tantang diri kita. Yang udah leader agency, tantang lagi diri kita untuk bisa posisi yang berikutnya. Oke? Dan akhirnya berhasil mewujudkan impian orang yang saya cintai. Ini lagi hamilnya Bapak Ibu. Kalau nggak salah, newborn ini joinnya setelah ini deh, Bu Yani ya. Mendengarkan testimoni ini ya. Nah ini, ya hamilnya gede banget Bapak Ibu ya. Akhirnya istri saya senyum. Sekarang sudah tidak ada lagi air mata Bapak Ibu. Yang ada senyuman di rumah. Wah enak. Ya enak lah. Kalau isi rekeningnya ada, bener nggak? Senyumnya juga semakin lebar. Bener ya? Ya kan? Nah, oke. Nah, ini pas lahiran Bapak Ibu. Ya, impian akan menjadi kenyataan hanya di tangan seorang. Ya, kita pejuang bukan? Kalau bukan seorang pejuang, jangan coba-coba mimpi terlalu tinggi, bener gak? Jatuhnya sakit nanti, ya kan? Karena kalau tinggi-tinggi jatuh nggak sampai sakit, ya. Dan ini jujur Bapak Ibu, saya berikan yang terbaik buat istri saya, ya. Ini di rumah sakit ini, ya sedikit lah, ya saya sedikit informasi. Di rumah sakit ini cuma ada 4 kamar. Dan saya tanya 4 kamar ini sering kosong. Kenapa kosong? Karena dipakainya sama anggota dewan sama artis. Ya. Tapi saya katakan, berapa harga? Udah, saya ambil kamar yang terbaik buat istri saya ya. Jadi betul-betul saya berikan yang terbaik buat istri saya. Dan saya dapatnya, jujur Bapak Ibu, saya dapatnya anak kembar ya. Yang tadi Luis Hizkia Siloto, yang ini yang perempuannya Luisa Margaret Siloto. Aduh, kira-kira istri saya seneng banget gak Bapak Ibu? Bangga gak dia dengan seorang suaminya? Lihat suaminya berjuang, benar gak? Untuk mewujudkan impian istrinya ya. Gimana gak sedih Bapak Ibu? Setiap ketemu orang selalu ditanya, udah punya anak berapa? Istri saya gak bisa jawab, pulang-pulang nangis. Saya lihat. Tapi apa? Saya sebagai kepala keluarga, sebagai suaminya gak tinggal diam. Jadi para bapak-bapak lihat istrinya susah, lihat anaknya nangis, kekurangan apa, diem. Itu bukan laki-laki, itu cemen Bapak Ibu. Benar gak? Berani gak kita katakan kita cemen kalau kita tidak bisa mewujudkan impian buat orang-orang yang kita cintai? Ya, saya bukan cemen saat itu. Ya, saya buktikan. Lihat air mata istri saya bisa berubah menjadi senyuman yang indah, senyuman yang manis. Dan terbukti Bapak Ibu. Ya, ini istri saya. Ya, ya sekarang mana-mana selalu membawa anak. Ayo, siapa yang mau nanya saya punya anak berapa? Istri saya tantang sekarang seperti itu ya. Nah, anak kembar ya. Dan sekarang anak kembar itu ini dia Bapak Ibu ya. Ini yang perempuan. Ini yang laki. Ini Luis dan Luisa Bapak Ibu ya. Dahsyat gak Bapak Ibu ya? Ini jujur Bapak Ibu. Ini
Makanya hati-hati dengan ucapan kita, ya. Dulu saya foto prewedding itu di studio. Nama studionya Louis dan Louisa. Saya katakan ke calon istri saya, nanti kita punya anak, kita kasih nama Louis dan Louisa. Istri saya bilang apa? Amin. Makanya kalau orang mengucapkan yang baik buat kita, katakan amin. Jangan nganggap enteng. Nggak mungkin, itu mah kata lu. Jadi, bener nggak? Ya, dia, ya. Ternyata setelah menikah, sulit punya anak. Ya, sulit punya anak. Ya. Tapi apa? Karena saya sudah pernah mengatakan, pernah mengucap, dan saya yakin ucapan saya ini adalah doa. Apapun perjalanan saya ikutin. Makanya kalau jalan, istilahnya kalau kita mau berubah, bentuk jalannya seperti apa, kita ikutin prosesnya Bapak Ibu. Jangan kita menghindar. Jangan kita belum menolak. Bisnisnya susah. Saya nggak bisa ngajak, saya nggak bisa ngomong. Padahal belum join, benar nggak? Beda Bapak Ibu kalau sudah bergabung. Ya, kita akan punya inisiatif sendiri. Karena apa? Kita punya impian. Impian layak kita perjuangkan, bukan layak kita bicarakan, bukan layak kita lihat. Ya, akhirnya terwujud. Ya, aduh, istri saya senang banget ya. Impian itu menjadi kenyataan. Ya, ini saya selalu punya waktu dengan istri saya. Ini anak saya bisa menikmati hidup. Ya, kerjaannya sekarang apa Bapak Ibu? Ngerusak laptop saya Bapak Ibu. Sudah 3 laptop dirusak sama anak saya. Sudah 2 HP dirusak juga sama anak saya. Ya, tapi saya happy. Mau dirusak berapa kali papinya bisa beli Bapak Ibu, benar ya? Ya kan? Karena inilah ya impian saya dengan istri. Ya, aduh. Kalau saya feedback balik ke belakang, ya, tentunya kalau saya fokus kepada kondisi keuangan saya, jujur Bapak Ibu saya nggak akan join. Ya, karena dulu dalam kondisi keadaan kesulitan keuangan, pasti mikir, aduh 3,5, gimana besok beli bensin, beli beras, bener nggak? Mikirnya pasti ke situ. Itu pikiran orang biasa. Ya, tapi saat itu saya fokus kepada solusi, bukan fokus kepada kondisi. Coba Bapak Ibu ajak orang yang susah, pasti dia fokusnya ke kondisinya. Kondisi dia kesulitan keuangan, kondisi dia susah. Benar nggak? Tapi saat itu saya sadar hidup saya susah. Makanya saya perlu perubahan. Tapi perubahan itu siapa yang bisa mendapatkannya? Siapa yang bisa mengusahakannya? Kalau bukan kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Akhirnya sekarang saya luar biasa happy-nya. Saya punya waktu, saya punya finansial, saya punya anak sedang tumbuh kembang. Ya, anak saya mau ngapa-ngapain, saya selalu ada di rumah. Kira-kira itu impian Bapak Ibu juga bukan? Ya, di Trianetok Bapak Ibu pasti bisa mewujudkannya ya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, di saat saya join di Trianetok, tentunya saya harus punya mentor. Ya, dan mentor itu adalah mungkin buat orang nggak mungkin bisa ketemu dengan mentornya. Tapi ini impian saya harus bisa ketemu dia karena orang inilah yang selama ini jadi mentor saya, yang memotivasi saya, bukan leader saya. Oke, jadi saya belajar melalui apa coba? YouTube, benar ya? Nah, YouTube. Tapi saya jadikan impian, saya pengen ketemu dia, pengen satu panggung dengan dia. Akhirnya Bapak Ibu, impian saya bisa terwujud. Saya satu panggung dengan siapa? Ada yang kenal ini? Mary Riana. Wow, luar biasa nggak Bapak Ibu ya? Ya, akhirnya semua impian saya menjadi kenyataan Bapak Ibu. Saya kejar, saya orangnya ngotot Bapak Ibu, bukan ngotot cari-cari kesalahan orang lain ya, ganti sekarang ngotot kejar impian. Ya, akhirnya tidak ada impian saya yang belum menjadi kenyataan, semuanya sudah menjadi kenyataan. Saya katakan ke dianya, ke Meridana, Miss, terima kasih atas sharingnya di YouTube, ya, dan terima kasih atas motivasinya, ya, berkat motivasi Miss yang bikin. Akhirnya saya bisa jadi seperti ini. Dan impian saya apa? Saya pengen ketemu dengan Miss Mary Riana.
Dan saat ini saya bisa satu panggung dengan dia. Ya terharu juga dia gitu kan. Apalagi saya semakin terharu ya. Akhirnya saya ketemu dengan idola saya. Dan saya sempat ajak juga Pak Victor ketemu dengan dia ya. Di sesi lain ya. Ketemu dan Pak Victor akhirnya melihat begitu dekatnya saya dengan beliau ya. Oke, akhirnya saya ketemu. Dan akhirnya, weh, pasti Crown kata Mary Riana ke saya. Weh, dahsyat ya. Cuman suaranya nggak ada ya. Akhirnya impian itu menjadi kenyataan kalau kita benar-benar mau memperjuangkan, ya kan? Kenapa belum berhasil? Berarti perjuangannya belum apa-apa, benar nggak? Berarti apa? Semangatnya belum belum semangat seperti ya para Crown lah ya. Ya. Dan ini Bapak Ibu, di saat pandemi saya bersyukur. Untung dulu saya tidak menolak Trianeton. Kebayang nggak di saat pandemi kita sedang kekurangan semuanya, benar nggak? Tapi kita bersyukur kita punya yang namanya tabungan, bisa kita tarik, benar ya? Ya kan? Tapi coba kalau nggak di Trianeton, ada nggak dana liquid yang bisa kita tarik? Nggak ada. Tapi kita bersyukur di Trianeton kita diajarkan disiplin untuk menyisihkan, bukan menyisakan ya. Akhirnya saya hidup normal ya dengan keluarga saya ya. Ini kondisi COVID ya. Nah, ini anak cewek saya. Benar ya kata orang ya, kalau anak cewek itu lebih dekat kepada bapaknya, kalau anak cowok itu lebih dekat kepada, betul banget. Makanya anak cewek lebih mirip bapaknya. Katanya sih ya. Nah, oke. Hidup saya lebih baik daripada mereka yang nolak Trianeton, Bapak Ibu. Betul tidak? Ya. Hidup saya lebih baik. Karena dulu yang menolak itu banyak. Saya lihat ini benar ya, hidupnya lebih parah dari saya. Untuk dulu saya ambil ya peluang di Trianeton. Akhirnya hidup saya betul-betul lebih baik daripada mereka. Benar nggak Bapak Ibu? Hidup kita lebih baik dari mereka. Benar nggak? Benar ya? Oke. Ya. Dan saya bisa menikmati hidup. Indahnya minta ampun Bapak Ibu. Mau kemana aja tinggal berangkat ya. Mau menginap di mana aja tinggal check in ya. Akhirnya benar-benar saya rasakan kenikmatan hidup yang luar biasa Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan melalui Tri-Eye Network ya. Mama, ini posisi saya ya. Saya cepat ya. 9 bulan saya go agency ya. Oke. Nah, kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Nah, tadi